Apa makna dari deklarasi para Jenderal TNI Polri Purnawirawan ini yang sudah mendeklarasikan diri, sudah bergabung bersama kami di studio Ketua Pelaksana Deklarasi Jenderal TNI Polri Purnawirawan untuk Capres-Cawapres Joko Widodo Ma'ruf Amin, Laksamana Muda Purnawirawan Iskandar Sitompul. Terima kasih Pak Iskandar sudah bergabung bersama kami, senang bertemu lagi dengan Anda. Pak Bais, sebenarnya apa yang maknanya sih dengan adanya 1000 kan purnawirawan untuk mendukung Jokowi Ma'ruf? Apa inisiasinya awalnya tuh kenapa bisa ini? Jadi begini, kita ceritain sebentar Mbak ya. Jadi 2 bulan yang lalu nih ada ide ya, kebetulan kami punya pembina, kami terus bilang aja, pembina kami itu Pak LBP ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, gimana nih, kita kan tim Cakra ya, gimana ngumpulkan perwira tinggi nih? Oh baik, kita bilang, kita kerjakan. Nah, kita coba minum kopi dengan Angkatan Darat, Laut, Udara, Polisi, kita minum kopi. Gimana nih kira-kira responnya dengan Pak Jokowi kita ini, dengan kinerjanya? Mereka semangat gitu. Kenapa semangat? Kan di tentara itu kan pada dasarnya itu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan yang sangat menonjol. Nah, Pak Jokowi kepemimpinannya itu kalau kita lihat toladan banget, ya kan? Semua bisa diselesaikan dengan baik, rencananya dengan baik. Sama seperti tentara juga. Panglima TNI, Kasat, Kasal, Kapolri, semua bekerja pasti perencanaan dengan kepemimpinan. Ini agak klop. Akhirnya kita bilang bagaimana kalau kita deklarasikan ke presiden kita. Oke, setuju semua. Kita ketuk tular, ketemulah 1000. Antara lain ya, ini saya sampaikan bintang 4-nya saja. Ya, untuk semua bintang 4 itu ada 23. 23 bintang 4. Padahal kan Pak Prabowo tuh keluarga TNI juga, keluarga militer gitu. Iya, betul. Nah, ini yang menarik. Tentara sendiri memilih orang sipil, tentunya ada sesuatu. Apa itu sesuatunya, Pak Is? Sesuatunya, salah satunya yang mengetahui banget tentang katakanlah pasangan sebelah, ya kan? Di situ ada Pak ini Wismoyo Arismunandar. Umurnya sudah 83 tahun. Itu anak buahnya. Ya kan? Pak Prabowo anak buah Pak Wismoyo. Nah, kita di tentara itu selalu melihat begini. Kita sebagai senior kepada junior kita, bawahan kita mengetahui kinerja dari bawahan kita. Misalnya saya seorang komandan, saya tahu kok anak buah saya itu bagaimana. Nah, tentunya yang kemarin kita 1000 orang itu, khususnya yang bintang 4, rata-rata semuanya pernah jadi pemimpin dari kita punya tetangga sebelah ini. Nah, mengetahui dong bagaimana dia punya kinerja, bagaimana dia punya perencanaan, bagaimana sepak terjangnya semuanya. Termasuk personal? Ya, dalam pekerjaan, tentunya dalam personal. Kita kan selalu dengan anak buah itu melekat. Ya, melekat, kita selalu dialog, kita kumpul bersama. Jadi kita mengetahui semuanya. Nah, mereka seperti Pak Wismoyo, Pak LBP, Pak Faru Rozi, ada semua di sana yang Angkatan Darat. Yang Angkatan Laut itu ada Pak Bernard Ken, Pak Arief Kusariyadi, Kapolri Pak Bimantoro. Ya kan, Angkatan Udara semuanya ada di situ. Nah, Pak Is, kalau misalnya kita ngomongin 1000 purnawirawan begitu di sini, nah pengaruhnya tuh gimana kalau ke masyarakat supaya bisa menginfluence lah ya? Kalau ini kan dari TNI Polri gitu. Punya background yang jelas gitu. Pengaruhnya gimana? Pengaruhnya begini Mbak, ini kalau menurut saya ini sangat dahsyat pengaruhnya. Kenapa saya bilang? Dan kita lihat pengamat ya, ada Pak Ridwan. Ini sangat dahsyat. Dahsyatnya begini Mbak. Kita apalagi ada mantan Panglima TNI ya, ada mantan Kasat, Kasal, Kasau, Kapolri. Ini yang namanya TNI Mbak. Linknya ini kayak laba-laba nih. Begitu digetarkan dari Jakarta itu sampai Sabang sampai Merauke itu bergerak. Ini zaman kita waktu TNI. Nah, tentunya begitu kita purnawirawan, kita lihat ini kan para pemimpin ini pada dasarnya semuanya kondisinya baik, keberhasilan. Nah, tentunya dia punya anak buah yang dulu dari Sabang sampai Merauke itu. Nah, ini kan bisa tinggal kita kontak. Kita kontak mereka semuanya. Dia melihat kepemimpinan kita bagus, seperti saya katakan tadi, Pak Jokowi kepemimpinannya bagus, kita pilih. Nah, para Panglima TNI mantan semua ini, Kasat, Kasau, Kasal, Kapolri ini kan kepemimpinannya bagus. Nah, mereka bisa menggetarkan, bisa mengajak lagi mantan-mantan anak buahnya. Nah, tapi ini bisa jaga nggak tuh netralitas TNI Polri? Kan selalu dikatakan tuh tadi Pak Jokowi juga. Tentunya kita itu tidak akan mengajak yang aktif, tidak. Kita mengajak ya keluarga, anak istri dan anak-anaknya. Dan ini boleh, diperbolehkan di dalam undang-undang boleh, kecuali yang aktif. Nah, ini
kita sudah buat ketuk tular nih. Contohnya Angkatan Laut. Angkatan Laut itu kita udah bergerak. Ya, ini keluarga-keluarganya ini kita bergerak di Jakarta, ya, utara, timur, selatan, Surabaya. Demikian juga Angkatan Udara, Angkatan Polisi, Angkatan Darat. Itu semua sudah bergerak. Kita sampaikan. Nah, ini menurut kami sangat dahsyat dan kami sangat sependapat dengan pengamat Ridwan itu. Kami baca di media itu. Nah, sangat dahsyat ya, kami sependapat. Jadi nggak ada kekhawatiran, wah bakal narik-narik nih prajurit yang masih aktif gitu misalnya. Kan mereka kan juga punya kepentingan untuk menjaga keamanan, stabilitas pada saat pemilu pesta demokrasi ini berlangsung. Menjawab kekhawatiran itu gimana tuh Pak Is? Ya, tentunya kami selalu sesuai dengan aturan. Kami mengalami, merasakan pada saat kami masih aktif dulu. Ya kan? Pada saat kami masih aktif dulu, ya kami hanya melihat saja. Ya, 2014 kita belum pensiun, ya kita melihat saja, ya kan? Kita tidak akan terpengaruh. Tapi tentunya kita sebagai bapak keluarga, sebagai imam di rumah, kita kan akan menyampaikan. Kita diskusi nih sama istri kita, anak-anak kita, teman-teman kita. Ayo, mana kepemimpinan yang bagus gitu kan? Pilihlah di sana yang bagus. Kita tidak mempengaruhi. Kasih pemimpin yang bagus dengan contoh-contoh kinerjanya, pembangunan yang begitu hebat, ya kan? Kartu pinter, kartu di mana-mana semuanya berhasil. Nah, ini kan toladan, sama kayak di tentara. Tentara itu juga selalu mempunyai rencana, goalnya apa. Nah, jadi kepemimpinan, titik nilai yang diambil. Nah, Pak Is, jadi ini singkat saja sebelum kita berpisah. Dulu kita sempat ingat 2014 ada perang bintang, dukungan masing-masing capres. Akan terjadi juga atau udah curi start duluan nih sebenarnya dengan adanya ini? Kalau kami lihat deklarasi. Kalau kami lihat sih ya mudah-mudahan kami sudah curi start. Ya, kenapa saya bilang curi start? Ada 23 bintang 4 yang hadir. Baik. 32 bintang 3. Dan yang lainnya itu semua rata-rata bintang 2, bintang 1. Bayangkan itu. Bagaimana mengumpulkan itu. Pak Iskandar Sampo, terima kasih banyak sudah datang ke Prime Time News. Mudah-mudahan ketemu lagi. Terima kasih banyak.